Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai precipitation reaction atau reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan atau precipitation reaction itu adalah formation of an insoluble solid. Jadi pembentukan padatan yang tidak larut. Oke, sebagai contoh, consider the reaction that occurs between aqueous solution of NaCl and AgNO3. Jadi kita perhatikan reaksi yang terjadi antara NaCl and AgNO3. Jadi kita perhatikan reaksi yang terjadi antara larutan NaCl dan larutan AgNO3. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata terbentuk endapan berwarna putih yang merupakan AgCl. Jadi untuk ion Ag+ dari AgNO3 akan bereaksi dengan ion Cl- dari NaCl membentuk AgCl yang mengendap membentuk endapan berwarna putih. Jadi untuk reaksinya adalah NaCl plus AgNO3 menjadi AgCl plus NaNO3. Nah, selanjutnya predicting the product. If aqueous solution of soluble ionic compounds MX and NZ are mixed, what new ionic compound can form as product? Jadi kalau kita mencampurkan dua larutan dari senyawa ionik yaitu MX dan NZ, apakah akan terbentuk senyawa ionik baru sebagai produk? Nah, in general, jadi pada reaksinya MX dan NZ ini dia akan bereaksi membentuk, berarti akan terjadi pergantian ion ya. Berarti untuk MX sendiri ini misalnya M plus dan X min, sementara untuk yang NZ berarti adalah N plus dan Z min. Nah, berarti di sini akan terjadi pergantian anion dan kation di mana N plus akan bereaksi dengan Z min, sementara yang N plus akan bereaksi dengan X min. Berarti untuk hasilnya adalah MZ ditambah dengan NX. Nah, kita harus menentukan yang pertama adalah senyawa atau rumus kimia, rumus senyawa dari produknya, kemudian physical state-nya, wujud zatnya apa, kira-kira apakah aqueous, liquid, gas ataupun solid. And are these ionic compounds soluble or insoluble? Jadi apakah senyawa ionik yang terbentuk itu larut atau tidak larut? Nah, di sini ada aturan kelarutan. Dari aturan yang pertama kita lihat, jadi untuk yang ion atau senyawa-senyawa yang mengandung ion Li+, Na+, K+, dan NH4+. Jadi di sini untuk grup 1A dan senyawa dari amonium itu biasanya larut. Untuk keseluruhannya larut. Exception-nya di sini pengecualiannya tidak ada. Jadi semua senyawa yang dari golongan 1A dan amonium itu biasanya larut. Kemudian aturan yang kedua yaitu C2H3O2- atau CH3CO- dan NO3-. Jadi asetat dan nitrat itu larut. Kemudian untuk yang mengandung ion Cl-, Br-, dan I-, jadi most chloride and bromates and iodides are soluble. Jadi sebagian besar senyawa yang mengandung Cl, Br, dan I itu larut kecuali jika dia bersenyawa dengan Ag+, dengan Hg2+, dengan Pb2+, ini tidak larut atau mengendap. Kemudian yang keempat yaitu adalah SO4, jadi most sulfate or soluble. Jadi sebagian besar senyawa yang mengandung ion sulfat itu larut. Nah, kecuali CaSO4, SrSO4, BaSO4, Ag2SO4, Hg2SO4, dan PbSO4. Kemudian yang kelima adalah CO3-, most carbonate or insoluble. Jadi sebagian besar senyawa karbonat itu tidak larut kecuali kalau dia bersenyawa dengan golongan 1A dan amonium. Kemudian yang keenam adalah PO4-, atau fosfat. Ini sama dengan karbonat, jadi most phosphate or insoluble kecuali pada golongan 1A dan amonium. Jadi sebagian besar senyawa fosfat itu tidak larut.
Kemudian untuk sulfida, jadi sebagian besar senyawa sulfida itu juga tidak larut, kecuali golongan 1A dan amonium, serta yang kedelapan adalah untuk OH-. Jadi sebagian besar most hydroxide or insoluble, sebagian besar senyawa hidroksida itu tidak larut kecuali golongan 1A, kemudian Ca2+, Sr2+, dan Pa2+. Nah, di sini ada a few notes and addition, jadi ada aturan tambahan dan catatan. Jadi untuk row pertama, aturan pertama applies to all group 1A cation and NH4+. Jadi ini diterapkan pada semua golongan 1A, kation yang berasal dari golongan 1A, yaitu ada Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+. Nah, kemudian yang aturan kedua, ini applies to chloride, jadi diterapkan pada senyawa-senyawa klorat, yaitu yang mengandung ClO3- dan perklorat ClO4-. Kemudian yang aturan ketiga, itu untuk garam-garam yang mengandung ion F-, itu biasanya to be less soluble than Cl-, Br-, and I-. Jadi dia cenderung kelarutannya itu lebih rendah dibandingkan senyawa-senyawa yang mengandung Cl-, Br-, dan I-. Kemudian untuk aturan 5, 6, dan 7 ini juga diterapkan pada senyawa yang mengandung ion oksalat atau C2O4 dan kromat CrO4-2-. Nah, sekarang kita akan memprediksi produknya dan apakah produk dari reaksi ini mengendap atau tidak. Jadi nanti kita bisa menentukan apakah termasuk reaksi pengendapan atau tidak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu PbNO3 2 kali dan Ki. Di sini sama seperti tadi, kita ionisasi terlebih dahulu. Nah, ini kalau misalnya kalian kesulitan dalam mengionisasi, kita kalikan silang saja. Berarti 2 akan naik ke atas Pb. Menjadi muatannya Pb, sementara ini berarti Pb-nya 1 ya. 1 akan naik ke atas NO3. Jadi muatannya NO3. Berarti di sini akan terionisasi jadi Pb2+ dan NO3-. Nah, NO3-nya ada 2, Pb-nya ada 1. Oke, kemudian untuk yang Ki berarti akan terionisasi menjadi K+ dan I-. Nah, di sini untuk reaksinya ini terjadi pertukaran anion dan kation. Jadi Pb2+-nya ini dia akan bereaksi dengan I-. Nah, membentuk PbI2 dan KNO3. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini berarti untuk penyetaraannya adalah yang perlu kita ingat adalah pada pembentukan senyawa itu jumlah muatan positif dan negatif harus sama dengan 0. Karena di sini Pb muatannya 2+, maka harus dilawan dengan 2-. Berarti di sini untuk K-nya kita kalikan 2 ya. Nah, berarti nanti akan menghasilkan 2K+ dan 2I-. Nah, berarti KNO3 yang terbentuk adalah 2. Nah, kemudian kita melihat dari aturan kelarutan tadi bahwa untuk ion Cl-, Br-, dan I- itu sebagian besar larut kecuali pada Ag, Pb, Hg ya. Berarti ini adalah solid atau dia mengendap. Nah, sementara yang KNO3 semua jenis larutan yang mengandung golongan 1A itu dia soluble atau larut. Nah, berarti ini adalah reaksi pengendapan. Selanjutnya untuk yang contoh yang kedua, oke, di sini ada NH4 2 kali S dan CuSO4 sama seperti tadi kita ionisasi terlebih dahulu, berarti akan menghasilkan ion 2NH4+ dan S2-. Sedangkan untuk yang CuSO4 dia akan menghasilkan ion Cu2+ dan SO4-2-. Sama seperti tadi, akan terjadi pergantian kation dan anion pada reaksi ini, maka
pihak NH4+, dia akan bereaksi dengan SO4 2-nya. Nah, berarti di sini kita lihat jumlah muatannya 2+ dilawan dengan 2- berarti sudah sama dengan 0, maka hasil dari reaksi ini adalah NH4 2 kali SO4. Nah, kemudian untuk yang Cu 2+ dan Cs berarti akan menjadi CuS. Kemudian kita lihat di sini, kita tentukan dulu wujud Z-nya. Berdasarkan aturan kelarutan, semua senyawa yang mengandung amonium larut, berarti ini fasenya adalah aki. Sedangkan untuk yang sulfida tidak larut. Semua senyawa yang mengandung ion-ion sulfida itu tidak larut kecuali golongan 1A dan amonium. Nah, di sini untuk Cu sendiri bukan golongan 1A, berarti otomatis dia akan mengendap atau presipitat, menjadi presipitat. Berarti reaksi ini juga termasuk reaksi pengendapan. Nah, selanjutnya untuk contoh yang ketiga adalah K2CO3 dan CaOH 2 kali. Di sini akan terionisasi menjadi 2K+ dan CO3 2-. Kemudian untuk CaOH 2 kali dia juga akan terionisasi menjadi Ca2+ dan 2OH-. Nah, berarti pada reaksi ini K+ akan bereaksi dengan OH-, sementara Ca akan bereaksi dengan CO3 2-nya. Nah, berarti pada reaksi ini akan menghasilkan produk yaitu 2KOH ditambah dengan CaCO3. Nah, kita lihat berdasarkan aturan kelarutan, semua jenis atau semua senyawa yang mengandung unsur golongan 1A itu larut. Nah, berarti di sini fasenya adalah aki karena K itu masuk di golongan 1A. Sedangkan CO3 2- di sini semua golongan senyawa karbonat itu larut kecuali pada beberapa senyawa seperti CaCO3. Berarti di sini akan mengendap. Nah, kemudian contoh yang keempat adalah untuk contoh yang keempat kita bisa lihat di sini NH4NO3 dan MgCl2 sama seperti tadi, kita ionisasi terlebih dahulu. Berarti di sini ada NH4+ dan NO3-. Kemudian untuk yang MgCl2 sama ada Mg2+ dan 2Cl-. Nah, berarti pada reaksi ini akan terjadi pergantian anion dan kation. Maka NH4-nya akan bereaksi dengan Cl-nya membentuk 2NH4Cl. Karena di sini Cl-nya kan ada 2 ya, berarti harus dilawan dengan ada 2- untuk muatannya, maka harus dilawan dengan 2+. Maka akan menghasilkan 2NH4Cl ditambah dengan MgNO3 2 kali. Nah, yang perlu kita ingat tadi berdasarkan aturan kelarutan, maka pada senyawa NH4Cl di sini mengandung ion amonium maka akan larut. Sedangkan untuk MgNO3 2 kalinya akan mengendap. Karena tadi semua garam nitrat itu mengendap kecuali golongan 1A dan amonium.